Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum pergantian tahun seringkali kita manfaatkan karena memang sensitif. Kenapa? Banyak orang memperingatinya, banyak orang merayakannya. Nah, kira-kira apa yang mungkin relevan untuk kita bincangkan pada kesempatan ini? Apa kira-kira Bapak Ibu sekalian yang perlu kita lakukan dalam pergantian tahun ini? Mungkin masing-masing kita punya pendapat, ya. Tetapi kalau melihat usia kita yang saya sebut tadi, ini rata-rata 50 ke atas, kalau orang Jawa menyebut seket, ya, seneng ketu. Nanti sebentar lagi swida, ya, usianya wis cedak. Sudah cedak. Nah, kita ini tentu menyadari bahwa usia kita semakin tinggal sedikit di dalam kehidupan ini, ya, maka kita bisa memanfaatkan momentum pergantian tahun ini untuk melakukan evaluasi, ya. Sebelum nanti kita bicara bagaimana menghadirkan semangat di tahun baru ini sehingga semuanya menjadi lebih baik dan lebih berkualitas dibanding tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita perlu melakukan evaluasi? Setidaknya ada beberapa ayat suci Al-Quran yang bisa kita jadikan bahan perenungan bersama malam ini. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sama-sama sepakat ya bahwa tujuan akhir kehidupan kita ini adalah untuk menuju kematian. Dan kita punya dua kehidupan. Sebagai seorang mukmin meyakini bahwa kita akan dibangkitkan setelah kematian. Dan di dalam kehidupan yang kedua itu, tujuan akhir kita insya Allah tidak lain dan tidak bukan adalah menempati surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata untuk menuju tujuan akhir itu Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 214 ini. Allah mengingatkan, am hasibtum, apakah kalian semua mengira antadkhulul jannah, ya, masuk surga begitu saja. Mungkin di antara kita berharap masuk surga dengan mudah. Itu apakah salah? Tentu tidak. Semua kita ingin masuk surga dengan mudah. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita bahwa masuk surga itu perlu proses. Ya, tidak seperti orang sulapan, bim salabim masuk surga. Maka Allah ingatkan di ayat ini, apakah kalian semua mengira akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian cobaan-cobaan yang menimpa kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Massat humul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa dengan berbagai macam kesengsaraan, wadh-dharra, ya, kesusahan, kesempitan, wazulzilu, dan mereka diguncangkan dengan berbagai macam ujian, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang menyertainya itu bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini hadir? Kapan pertolongan Allah ini datang? Maka Allah ingatkan, ala inna nasrullahi qarib. Maka tentu kalau kita mengingat ayat ini, kita diingatkan oleh Allah bahwa masuk surga itu butuh modal. Modalnya apa? Modalnya kita lulus dari berbagai macam ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang kita hadapi ini banyak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, al-muslimu baina khamsus sadaid. Orang muslim itu, orang yang beriman itu akan dihadapkan pada 5 tantangan. Ya, itu juga sebagai ujian kita. Yang pertama adalah kita akan diuji dengan orang yang al-mu'minu yahsudu, orang yang beriman yang dengki dengan kita. Ya. Al-munafiku yabghadu, orang munafik yang membenci kita. Ya. Kemudian apalagi al-kafiru, ya, yuqatilu, orang kafir yang memerangi kita. Ya. Kemudian apalagi Rasulullah sampaikan adalah asyaitonu yunadi'uhum, ya, setan-setan yang menyeru, membujuk rayu kita. Dan yang kelima adalah, ya, hawa nafsu kita yang tunazi'uhu, yang menggeret-geret kita untuk masuk dalam perangkap kemungkaran,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu modal kita untuk bisa masuk surga itu, yakni lulus dari ujian. Ada lagi di dalam surat Al-Imran ayat 142. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Diingatkan lagi oleh Allah kepada kita. Am hasibtum, apakah kamu mengira Jabir an tadkhulul jannah, masuk surga begitu saja? Ya, sementara walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata di hadapan Allah siapa di antara kalian yang berjuang bersungguh-sungguh, bermujahadah dalam menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah di jalan Allah, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata pula siapa orang-orang yang sabar. Maka kalau kita renungi ayat ini, ketika kita berharap pulang ke hadirat Allah ditempatkan di surganya, itu butuh modal yang lain selain lulus ujian. Apa itu? Butuh modal kita memiliki kesungguhan dalam berjuang di jalan Allah, kesungguhan dalam menjalani nilai-nilai Allah, dan juga modal kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian, dan kita konsisten dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mengapa kita harus melakukan evaluasi? Ya karena kita ingin pulang dengan selamat, dan agar kita betul-betul selamat saat pulang, kita harus evaluasi mumpung masih di dunia. Kalau kita sudah tidak di dunia, nggak perlu evaluasi lagi. Yang mengevaluasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh siapa itu? Penyanyi yang konon kabarnya masuk Islam, ya, Chrisye. Ketika mulut tidak lagi bisa bicara, tetapi tangan yang berbicara, kulit yang berbicara, ya. Yang dievaluasi kita. Siapa yang mengevaluasi? Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh anggota tubuh kita menjadi saksi. Nah, karena kita masih di dunia di tahun ini, pergantian tahun ini, maka patutlah kita melakukan evaluasi diri. Kenapa kita harus melakukan evaluasi? Ya karena kita ingin pulang dengan selamat dan ditempatkan oleh Allah di surganya dengan selamat pula. Dan di samping itu Allah menegaskan dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ya. Dan jangan kalian temui ajal atau kematian itu kecuali kalian dalam keadaan benar-benar berserah diri. Kita perlu evaluasi, mumpung kita belum ketemu dengan ajal kita. Agar kita nanti ketemu dengan ajal kita itu betul-betul dalam keadaan wa antum muslimun, berserah diri. Dan tidak hanya itu, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan lihatlah, perhatikan apa yang telah engkau perbuat untuk hari esok. Evaluasilah apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Maka disitulah kita perlu melakukan evaluasi diri. Kira-kira apa yang perlu kita evaluasi, Bapak Ibu sekalian? Tentu banyak sebenarnya yang harus kita evaluasi. Kalau kita ingin mengevaluasi diri kita apakah sudah benar, maka kita perlu melakukan evaluasi, implementasi ayat demi ayat firman Allah dalam kehidupan kita. Dan tidak cukup dalam waktu 1-2 jam saja. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi an Abi Bakrata, ya, Nufai ibnil Harith, dari Abi Bakrah, ya, Nufai bin Harith, anak laki-lakinya Harith radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda. Sabda Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat yang berkumpul, dan di dalamnya itu ada Abu Bakrah. Apa kata Rasulullah? Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku beritahu tentang dosa besar dari dosa-dosa besar? Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar. Kata Abu Bakrah, salatan. Rasulullah menanyakan ini 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ya, berulang-ulang 3 kali, lalu para sahabat menjawab, kulna, kami menjawab, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah.
Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, qala, apa itu ya, dosa paling besar dari dosa-dosa besar? Yang pertama beliau sebut adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menyepelekan dosa syirik. Kenapa? Karena di sisi Allah, di hadapan Allah, ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kalau dalam sebuah riwayat kita mengenal 7 dosa besar, ini dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar itu. Al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Maka harus kita pastikan kita ini dalam usia yang seket, ya wis seneng ketu, itu sudah terbebas dari dosa-dosa syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena dosa syirik itu bukan persoalan apakah kita ini berbuat kesyirikan atau tidak, tapi persoalannya adalah apakah kita sedang berbuat dosa terbesar di hadapan Allah. Nah, oleh karenanya di usia kita yang sudah semakin senja ini perlu kita waspada. Jangan sampai disengaja atau tidak, ternyata kita masih memiliki atau berhubungan dengan dosa-dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Tentu insya Allah kita sangat sadar, sangat paham apa saja bentuk dosa-dosa syirik itu. Insya Allah kita sudah cukup banyak diberikan arahan oleh para ustadz kita, para kiai kita. Tetapi kadang-kadang tidak jarang kita juga sudah lupa peringatan-peringatan itu. Maka sekali lagi penting untuk kita waspada, apalagi di usia kita yang sudah mulai senja ini. Kita bersih-bersih diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Naudzubillah, jangan sampai dosa syirik itu masih ada dalam diri kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah mengatakan di samping al-isyraku billah itu wa uququl walidain. Rasulullah mengatakan dosa besar, dosa terbesar dari dosa-dosa besar yang kedua adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua. Kita sudah cukup kenyang diberi taujih, diberi arahan, diberi pengajian oleh para ustadz dan kiai kita betapa pentingnya kita berbakti kepada orang tua. Nah, lawan kata dari berbakti kepada orang tua adalah durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita ini sengaja atau tidak sengaja melakukan kedurhakaan terhadap orang tua. Bukan persoalan apakah orang tua kita ini sakit hati karena kita durhaka. Itu tidak begitu penting. Yang lebih penting adalah apapun bentuknya kedurhakaan yang kita lakukan terhadap orang tua, itu adalah dosa besar atau bahkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di antara kita mungkin ada yang masih lengkap orang tuanya. Mungkin ada yang sebagian sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin dua-duanya sudah dipanggil oleh Allah. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti kepada orang tua. Tidak ada kata berhenti untuk menjaga diri kita agar tidak durhaka kepada orang tua. Baik orang tua kita masih ada, ataupun orang tua kita sudah tidak ada. Nah, yang ketiga, ya, Abu Bakrah mengatakan, ketika Rasulullah menyampaikan dua hal pertama ini, kata beliau, wakana muttaqian. Rasulullah itu tadinya dalam keadaan bersandar. Jadi duduknya duduk bertelekan ya, bersandar. Kalau bahasa kita, bahasa Lamongannya nyantai gitu. Nah, tetapi ketika mau menyampaikan yang berikutnya, kata Abu Bakrah, ya, fajalasa, tiba-tiba beliau duduk. Setelah bersandar itu tiba-tiba duduk. Ya, menyampaikan yang berikutnya seolah Rasulullah ini minta perhatian lebih dari para sahabat untuk menyampaikan hal yang berikutnya ini. Faqala, maka setelah Rasulullah duduk dari posisi bersandar, beliau bersabda, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Dan camkan ya, yang berikutnya, yakni dosa terbesar dari dosa-dosa besar itu adalah ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Camkan, yakni berkata bohong dan bersaksi bohong atau palsu. Dan ini terus diulang-ulang. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Camkan, ingat, jangan kalian berdusta, jangan kalian bersaksi bohong, jangan kalian berdusta, jangan kalian bersaksi bohong. Diulang-ulang. Famaza la yukarriruha. Rasulullah tidak berhenti-berhenti mengulang-ulang ini hatta kulna, sampai kami mengatakan, ya Abu Bakrah mengatakan begitu, laita usakat, kapan Rasulullah diam?
Ini luar biasa. Tadinya duduk bersendar, ya. Lalu tiba-tiba duduk tegak. Lalu menyampaikan ini dan diulang-ulang lebih banyak lagi, ya, dari yang sebelumnya. Seolah-olah Rasulullah ingin mengingatkan kita, ya, ini perlu diperhatikan, ya, karena bisa jadi di dalam poin yang ini kita sering melakukannya, sadar atau tidak sadar. Apa itu? Yang pertama adalah berkata bohong. Jemaah sekalian, ya, kadang-kadang, apalagi di era sekarang ya, era digital begini ini, berbohong itu dianggap sesuatu yang tidak masalah, biasa-biasa saja. Tidak demikian. Menurut penjelasan Rasulullah, ini sesuatu luar biasa, karena di hadapan Allah dia tergolong dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Bukan main-main gitu. Bahkan Rasulullah ketika menyampaikannya, itu posisinya berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi seringkali kita dapati, ya, ketika kita berbicara dengan teman-teman kita, kebohongan-kebohongan itu keluar, gitu kita anggap remeh saja. Anak-anak kita yang milenial ini, ya, yang suka ngobrol, ya, memancing tawa temannya. Biasanya sesuatu itu ingin dipandang lucu, itu ketika dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Nah, ini dilakukan seperti seolah-olah sesuatu yang biasa-biasa saja. Di hadapan Allah, kebohongan itu adalah dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Serumpun dengan dosa syirik, serumpun dengan dosa durhaka kepada orang tua. Dan yang kedua, ya, artinya yang keempat dari urutan 1, 2, 3 yang di atas tadi adalah wasyahadatuz zur. Bersaksi palsu, bersaksi bohong. Hari-hari ini kita diberi fragmentasi kehidupan, dipameri dengan fragmentasi kehidupan dengan berbagai macam kebohongan di persidangan misalnya. Bayangkan, ketika kita lihat di persidangan saja, yang ketika bohong punya dampak hukum pidana, dia akan menjadi tersangka. Orang biasa saja bohong, apalagi yang tidak ada delik pidananya, karena orang tidak tahu dia sedang berbohong atau tidak. Nah, khusus untuk yang ketiga ini, karena memang sering dilakukan disengaja atau tidak sengaja oleh kita, maka kita patut bertanya, bagaimana kita menjaga agar tidak mudah masuk dalam kebiasaan berbohong ini. Kan Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang berbohong. Dan orang yang Orang yang ahli minum khamr. Nah, oleh karenanya hati-hati, berbohong ini bisa menjadi penghalang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan yang perlu kita lontarkan untuk menjadi bahan perenungan dan bahkan diskusi bersama adalah kira-kira bagaimana kiatnya agar kita tidak terjerumus dalam dosa kebohongan itu, baik ketika berbicara bohong maupun ketika memberikan kesaksian dengan kesaksian yang bohong. Setidaknya saya ingin mengajak merenungkan sebuah ayat firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini pendek, tetapi kalau kita renung-renungkan, insya Allah bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi kiat agar kita tidak terjerumus kepada kebiasaan berbohong. Ya. Allah berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian berkumpul dengan orang-orang yang jujur, bukan orang pendusta. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini bisa kita gunakan sebagai kiat agar kita terpelihara dari dusta. Agar kita tidak menjadi orang yang pendusta. Yang pertama Allah firmankan, wahai orang-orang yang beriman, ya, kita harus memperbaiki selalu kualitas iman kita. Bapak Ibu, iman itu bukan sekedar klaim, meskipun iman itu perlu dideklarasikan. Tetapi iman itu adalah persoalan pembuktian di hadapan Allah. Apakah kita ini di hadapan Allah dinilai beriman atau tidak? Kita boleh merasa beriman. Kita boleh mengatakan kepada orang, aku iki beriman. Tapi Allah punya penilaian dengan ukuran-ukuran penilaian Allah. Dan Allah berhak melihat kita apakah kita benar-benar beriman atau tidak beriman. Nah, menjadi penting untuk kita memelihara keimanan ini
Keimanan yang sampai menghadirkan kesadaran bahwa Allah akan melihat seluruh apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang tidak kita ucapkan yang sedang berkecamuk di dalam hati kita. Allah tahu. Bahkan min wara'i sudur, apa yang di belakang hati kita ini Allah tahu. Nah, apakah keimanan kita sudah mampu menghadirkan itu? Ketika seseorang punya keimanan yang mampu menghadirkan kesadaran bahwa setiap perbuatannya dilihat oleh Allah, setiap ucapannya akan disaksikan oleh Allah, maka tidak mudah baginya untuk berbohong. Apalagi ketika dia sadar bahwa kebohongan itu dosa besar, bahkan dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Tidak mudah dia berbohong. Maka jangan heran kalau suatu ketika ada seorang Badui mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Tapi saya ini tidak bisa meninggalkan dosa-dosa kemaksiatan." Apa jawab Rasulullah? Tidak ada persoalan. Bukan berarti kita disuruh berzina, disuruh, bukan begitu. Ya, Rasulullah mengatakan dalam persoalan, masuk Islam aja, asal kamu tidak berbohong. Artinya apa? Esensi, ya, nilai-nilai Islam di antara yang sekian, ya, jumlahnya prinsipal itu adalah jujur. Ya, inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kita kepada kebaikan, dan kebaikan yang kita miliki akan menuntun kita untuk memasuki surga Allah. Sebaliknya, al-kidhab, ya, dusta itu yahdi ilal fujur, akan menghantarkan kita kepada kejahatan. Wal fujur yahdi ilan nar, kejahatan itu akan menghantarkan kita kepada neraka. Lalu bagaimana? Apakah kita sudah merasa cukup iman kita? Yang tahu kita. Orang lain tidak akan tahu. Yang tahu kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kualitas iman kita ini telah menghadirkan rasa bahwa Allah selalu melihat perbuatan kita, sehingga kita takut kepada Allah, sekaligus berharap kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan dari Allah terhadap apa-apa yang kemungkaran kita perbuat. Nah, jadi jamaah sekalian, kita harus melakukan upaya membenahi keimanan. Kejujuran, ya, itu akan ekivalen dengan kualitas iman seseorang. Ketika orang itu imannya kuat, maka dia akan jujur. Ketika dia imannya lemah, maka tentu sulit bagi dia untuk jujur. Nah, bagaimana memelihara iman kita ini? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, siapapun, nggak peduli orang yang setiap hari mengurusi masjid, bahkan kiai, ustadz pun itu juga memiliki persoalan naik turunnya iman. Al-imanu yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Ya. Dan kita sadar bahwa setan itu tidak pernah pensiun, tidak pernah istirahat menggoda manusia supaya keimanannya ini bermasalah. Ingat itu. Dalam surat apa itu? Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya Allah, aku akan datangi manusia-manusia itu dari arah depannya, arah belakangnya, arah samping kanannya, samping kirinya, sampai engkau tidak akan dapati mereka itu yang banyak bersyukur, sedikit yang bersyukur. Dibikin, ya, masalah kualitas imannya, digoda. Nah, jangan sampai kita merasa sudah aman. Kita merasa, wah, aman, iman kita sudah aman nih, tenang. Hati-hati. Itu bisa perangkap setan. Karena setan nggak pernah diam, nggak pernah akan rela, akan senang kita memiliki kualitas iman yang cukup, dan karenanya kita terpelihara dan bisa masuk surga Allah. Mereka inginnya kita terjerumus di dalam neraka, menyertai mereka, karena mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati kalau kita, di antara kita ada yang merasa iman saya sudah beres, iman saya sudah cukup, hati-hati. Kita diingatkan, ya, agar kita sadar bahwa yaziduhu, bertambahnya iman itu bitta'ah, ketika kita semakin memperbanyak amal ketaatan. Wa yanqusuhu, dan berkurangnya iman kita itu ketika kita sadar atau tidak sadar, ya, sengaja atau tidak sengaja memperbanyak amal-amal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis itu, ya, automatically. Ketika kita berbuat kemaksiatan, tidak segera kita istighfar dan mohon ampun, taubat kepada Allah, maka akan menurunkan kualitas iman kita. Automatically. Ya. Nggak perlu menunggu lama. Makanya Allah SWT mengingatkan, ya, wasari'u ila maghfiratin, cepat-cepat minta ampun kepada Allah.
Ya, karena orang yang bertakwa itu bukan orang yang bebas dari dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa lalu segera istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah ittaqullah. Takwalah kalian kepada Allah, takut kepada Allah. Sering kita diingatkan oleh para ustadz dan kiai kita, definisi takwa itu adalah ketika kita melaksanakan seluruh perintah Allah dan ketika kita meninggalkan segala larangan Allah. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah. Takut melanggar perintah Allah, takut melanggar larangan Allah. Dan bagaimana caranya kita bisa menghadirkan ketakutan kepada Allah ini? Karena ini penting, semakin orang takut kepada Allah tidak mudah baginya untuk berbohong. Tapi begitu orang semakin tidak takut kepada Allah, ya, tidak sulit seseorang itu berbohong meskipun dia disebut ustadz. Nggak sulit. Nah, oleh karenanya menjadi penting ke depan ini kita menjaga ya, kualitas ketakutan kita kepada Allah ini. Bagaimana caranya? Di antaranya Allah mengingatkan kepada kita, ya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanyalah mereka yang punya ilmu. Maka penting bagi kita untuk semakin hari semakin menambah ilmu. Kayak Abah Niam ini. Ya, beliau ini takmir masjid. Ya, semakin hari di usia kita di atas 50 tahun ini semakin banyak di majelis-majelis taklim. Kenapa? Ya memang kita harus menambah ilmu kita agar semakin kita memiliki ketakutan kepada Allah dan agar sikap kita menjadi semakin bertakwa. Nggak mungkin orang bertakwa kalau dia tidak punya ketakutan. Ya. Nah, sementara ketakutan kita kepada Allah itu adalah ekivalen dengan kualitas ilmu kita, khususnya adalah ilmu agama kita. Maka kalau ada orang yang merasa cukup takut kepada Allah, padahal dia tidak memiliki ilmu yang cukup tentang din ini, maka itu kata orang Surabaya, Joko Sembung naik beca, nggak nyambung, Ca. Allah melalui Rasulnya mengingatkan, kalau Allah menghendaki seseorang ini baik, dia menjadi bertakwa, dia menjadi semakin takut kepada Allah, tidak ada jalan kecuali semakin dipahamkan terhadap agama ini. Wa may yuridillahu bi khairan, dan barang siapa yang Allah menghendaki dia menjadi baik, maka yufaqihu fiddin, jalannya jelas. Allah akan bikin dia semakin faqih, semakin memahami agama. Artinya apa? Jamaah sekalian, kalau kita ingin menjaga kualitas takwa kita kepada Allah, kualitas takut kita kepada Allah, tidak ada cara kecuali kita harus membuat diri kita semakin paham tentang din ini, tentang agama ini. Jangan pernah di antara kita merasa cukup. Aku wis ngene wae, aku wis ngerti Islam, wis cukup iki. Ini godaan dan perangkap setan. Karena kalau kita ingin baik, jalannya adalah kita harus semakin paham terhadap agama ini. Taruhlah kita kemarin di usia muda, tidak ada waktu untuk memahami din ini. Allah masih berikan kita waktu di atas usia 50 ini. Jangan kita sia-siakan usia di atas 50 ini. Karena sesungguhnya usia di atas 50 itu menunjukkan semakin dekatnya kita dengan ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah, surat 9 ayat 119 itu, wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jamaah sekalian, penting. Kalau bergaul, kita bergaul dengan siapa saja. Dan saat bergaul kita harus menebar manfaat. Karena Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'u linnas. Kita harus menyebar banyak manfaat karena sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Tapi ketika kita berteman, membangun komunitas, kita harus pilih-pilih. Wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaknya kalian berkumpul membangun komunitas bersama orang-orang yang jujur. Karena kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli pembohong, maka kita akan mudah ketularan kebohongannya. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ar-rajulu inda khalili inda dini khalili. Seseorang itu akan tergantung kepada budaya, kebiasaan, perilaku, tabiat, agama temannya. Maka kata Rasulullah, perhatikan siapa temanmu. Jadi penting, kalau kita mencari membuat komunitas, mencari sahabat dan teman akrab, maka kita harus pilih. Kalau bergaul dengan siapa saja. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kita harus bergaul, berkumpul, berhimpun bersama orang-orang yang jujur. Kalau kita ingin terpelihara dari perbuatan dusta, yang itu adalah termasuk perbuatan dosa terbesar dari dosa-dosa besar.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita di tahun 2023 untuk semakin waspada, ya, menjaga diri kita agar tidak terperosok kepada dosa-dosa besar yang nanti akan merugikan kita di akhirat. Dan insya Allah akan ada banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kalau kita mau subuh, ba'da subuh, datang ke masjid di sekitar kita, di situ sudah ada pengajian. Ya, tidak perlu nunggu pengajian 2 pekanan yang seperti ini. Ya, bahkan di masjidnya Abah Niam itu tiap habis subuh, ya. Di masjid perumahan saya itu bahkan setiap malam, ya, di akhir pekan 2 hari itu berturut-turut ada pengajian, paginya juga ada pengajian. Itu bisa muntah-muntah kita dengan pengajian ini. Nah, kita tinggal memilih mana yang cocok dengan waktu kita dan mana yang cocok dengan materi yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita semuanya semakin fakih terhadap din ini dan semoga Allah membuat kita menjadi semakin baik di periode tahun 2023 ke depan. Mohon maaf bila ada yang salah, semoga ada manfaatnya. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.